kita menuju ke perwakilan timnas Indonesia di ISF Fnatic Onyx dan juga EVOS Holy. Wow, dan kita lihat sedikit spell check ya. Lutfi tentunya Benedetta standar menggunakan Petrify 3 flicker, tapi cewek cukup nyaman meskipun ada Ruby, dia nggak pakai Purify. Dia nyaman dengan flickernya. Oke, ini cukup lumayan tricky juga ya, tapi Sans dengan power Valentinanya ini berani banget buat melakukan serangan ke arah bagian depan. Walaupun dia hanya sendirian dan Kiboy tugasnya cuma ganggu aja jungle dari Annabelle. Dan kita lihat sudah pergerakan yang cukup standar ya. Belum ada sedikit pergerakan yang cukup signifikan untuk melakukan pick off dan ya head to head antara Kari dan juga Cloud di area bawah. Kiboy membayang-bayangi saja mungkin ingin membantu sedikit, mensupport sedikit ke arah Karinya untuk lebih nyaman dalam melakukan clearing wave. Yes, apalagi Guardian Barrier ya yang bisa ngambat memang bagaimana lajunya gerak dari Brands itu sendiri. Tapi hati-hati lagi, ini Cloud punya BMI. Walaupun memang dihadang dengan adanya Guardian Barrier, dia masih bisa escape ke arah bagian belakang. Dan ya, Lutfi kali ini sudah mencium aroma-aroma setup atau pick off. Dan tentunya dia akan bermain lebih pasif lagi. Tidak mau terlalu offside tentunya, memberikan vision juga untuk teman-temannya. Namun ya, ada sedikit pergerakan. Oke, level 4 sudah ready juga di tangan Annabelle. Tapi tim fight sepertinya kali ini diurungkan oleh kedua belah tim. Mereka ingin memaksimalkan lagi dari segi power tim fight yang akan mereka hasilkan. Karena kalau memang fightnya ini dibuka duluan, entah itu dari EVOS Holy ataupun Fnatic Onyx, tentunya akan ada salah satu tim yang dirugikan dari tim fight tersebut. Dan ya, kita lihat mereka belum ada first blood untuk 2 menit pertama. Tampaknya kedua tim ini belum terlalu mau. Oh, ada fight di area mid. Oke, flicker dari Kiboy sudah mulai tertrigger, tapi setup ke arah Turtle sudah mulai dilakukan kembali. Albert melakukan satu buah inisiasi, tapi Dreams yang kali ini memang di zoning habis-habisan oleh Sans, di mana Astral Echo sudah mulai dibuka dan kali ini ada Astral Echo Copian Retribution kali ini sudah mulai dikeluarkan, tapi Turtle di tangan dari Fnatic Onyx first blood dari Albert dan bahkan Annabelle-nya tumbang. Albert tuh kali ini mampu untuk dihilangkan Lutfi. Menjadi satu sosok targeting vision sudah mulai dikeluarkan dan Fluffy mengamankan triple kill untuk di early gamenya. Sebuah bayaran yang cukup maksimal oleh EVOS Holy. Ya, mereka kehilangan Turtle. Ya, mereka kehilangan 2 member. Tapi lihat recovery yang mereka lakukan, berhasil menemukan 3 member dari Fnatic Onyx. 3 tukar 2 dan balik lagi Baksha Shield Unity menarik Sans. Masih bisa untuk escape 3 pemain mengarah ke arah Sans sekaligus di arah mid lane. Ya, sesuai kalkulasi juga tentunya Sans masih menahan flickernya. Dia tahu betul bahwa dia masih bisa survive. Dan untuk kali ini, ya memang EVOS Holy mendapatkan total buah point kill. Kita lihat Lutfi sangat-sangat agresif. Tadi kita lihat sedikit ya, sebuah pergerakan yang mendapatkan Turtle. Tadi Turtle bukan didapati oleh Albert maupun Annabelle, tapi Lutfi-nya yang mendapatkan. Dan ya, Lutfi Benedetta sangat menyeramkan. Yaps, dan Fnatic Onyx mereka setidaknya mendapatkan 2 poin kill. Tapi dengan adanya objektif lain juga karena Turtle yang bisa Fnatic Onyx dapatkan, itu menjadi keunggulan tersendiri walaupun memang 3 pemainnya tumbang. Yap, dan kita lihat tempo kembali menurun tentunya 3 menit setelah Turtle yang pertama. Kita melihat sedikit pergerakan yang cukup sama. Dreams dan juga Kiboy, kedua roamer berada di area bawah dan kedua jungler sudah memasuki area gold lane. Oke, Astral Echo sudah mulai dibuka, cewek kali ini low HP dan Kiboy harus menunggu dengan adanya wall shot. Albert kali ini menjadi satu buah sosok targeting kembali dan belum adanya team fight lebih lanjut yang dibuka. Kali ini EVOS Holy mereka menarik ulur kembali dari segi permainannya. Tidak ada kerodaan jiwa tentunya. Dan ya, ini adu mekanik antara kedua EXP yang kita tahu, Fluffy dan juga Lutfi. Kemarin di Grand Finals MPL ketemu 6 kali di group stage juga. Mereka udah tahu lah, saling tahu sama satu sama lain di lane tersebut. Oke, dan dengan adanya Turtle juga kali ini dari tim EVOS Holy, mereka ingin mencoba untuk mendapatkan objektif ke arah Turtle-nya, tapi balik lagi Fnatic Onyx mereka tidak akan membiarkan Turtle-nya bisa mulai didapatkan kembali. Dan bahkan kali ini Turtle di tangan EVOS Holy, tapi fight akan mulai kembali terjadi. Albert menjadi satu buah sosok targetan. Dreams mampu untuk dilenyapkan di tangan Lutfi. Di sisi lain kali ini Astral Echo yang dibuka dari Cloud. Guardian Barrier pun kali ini sudah mulai menghadang pada pemain dari EVOS Holy dan Fluffy mampu untuk dilenyapkan. Annabelle menjadi targeting kembali Sans. Masih berdiam diri di arah sana, tapi kali ini Sans masih mencoba untuk menahan damage yang masuk dari EVOS Holy dan Sansnya pun masih bisa untuk bertahan. Gila, ini bener-bener mental yang sangat-sangat baja. Oh, Cloakun sedikit outplay. Sans tidak melakukan, tidak expect kalau misalkan akan ada sedikit penyerangan dari Cloakun lagi. Bahkan dia masih menahan flickernya dengan cukup santai.
Namun ya akhirnya Clockun berhasil mendapatkan outplay-nya. Ya, itu sih recall di sana cukup lumayan menyeramkan ya. Iya, berani banget. Berani banget, tapi ya balik lagi dari Evo Soli dan juga Fnatic Onyx. 5 menit berjalan dari segi gold yang memang hanya berbanding tipis dan juga poin kill yang sama. Ini menjadi game yang cukup lumayan hard juga untuk kedua belah tim. Ya, dan kembali kita melihat Cici melawan Benedetta di area atas. Ya, 5 menit pertama cukupnya sebenarnya 4 lawan 4 total kill antara kedua tim ini cukup actionnya cukup oke lah ya. Actionnya cukup oke, cuman mereka tentunya masih dengan kalkulasi. Iya, dan kali ini Albon akan membuka tim fight-nya kah, di mana Annabelle sudah mulai terspawn juga dari segi positionnya. Brans pun kali ini belum bisa untuk join tim fight karena dia butuh banget dari segi itemization-nya. Ya, kalau kita tahu tentunya DHS dan juga Golden Staff dibutuhkan untuk benar-benar online. Satu item lagi mungkin nanti kalau misalkan pengen ekstra lebih ready lagi. Dan Brans tentunya tidak mau terlalu terburu-buru. Kalau belum ada itemnya kita santai dulu aja. Dan turtle terakhir akan hadir di Land of Dawn. Satu untuk Fnatic Onyx, satu untuk EVOS Holy. Kita lihat turtle terakhir siapa yang akan mendapatkannya. Ya, sama-sama mendapatkan turtle ya. Untuk dua turtle yang sudah mulai spawn, tapi kali ini Keyboy sudah mulai bersiap juga. Ini Annabelle dari laju geraknya benar-benar diperhatiin banget sama Fnatic Onyx. Ya, dan kalau kita ngeliat untuk saat ini Fnatic Onyx ini udah mulai mengisi area turtle. Apakah Annabelle bisa mendapatkan celahnya? Oke, fight akan mulai dibuka ke Astral Echo. Kali ini Kopian sudah mulai muncul dan bahkan turtle di tangan dari Albert, namun Sans mampu untuk dihilangkan dan Clockun menjadi targeting kembali. Ludwig ini berada di area bagian belakang. Annabelle yang sudah mulai dikejar, dilarang untuk pulang, tapi blazing duet dari Brans membuat kali ini Albertnya pun harus terpisah. Tapi kali ini Albert mampu untuk ditumbang ketiga pemain dari Fnatic Onyx. Kali ini harus berusaha untuk melakukan defensif, di mana EVOS Holy mengamuk kembali dan flicker dari Keyboy membuat Keyboynya pun masih bisa escape. Tapi kali ini Lutfi mencoba untuk memberikan satu buah eksekusi terhadap Fluffy, walaupun Fluffy-nya masih bisa untuk escape. Sebuah kalkulasi yang luar biasa dari Fluffy. Masuk ke dalam turret, masih bisa menahan damage dan bahkan kabur tanpa terpick off. Dan kali ini lagi dan lagi XP. Lutfi. Fluffy terlalu berbahaya ketika keadaannya low HP untuk melakukan one by one situation dengan Lutfi. Iya, dan kalau kita ngeliat dari item builds-nya, Corrosion, DHS, dan OTW ke arah Golden Staff. Ini menandakan apa? Brans juga udah ready. Udah lumayan ready, tapi belum mateng banget. Jadi dia bisa memberikan damage, tapi belum maksimal. Dia bisa tahan dulu karena Golden Staff-nya sudah jadi. Sementara kalau kita bandingkan Kari sedikit tertinggal kalau kita bandingkan dari Cloud dari sisi gold, itu yang mungkin akan menjadi PR terutama. Dia butuh farming, dia butuh clearing wave. Corrosion, Golden Staff udah jadi, dan kali ini setelah itu mungkin cewek baru bisa lebih aktif lagi dalam map. Iya, itu ya menjadi PR juga. Dan Dreams kali ini tidak boleh terlalu tershow up, apalagi berhadapan dengan Lutfi. Ini damage-nya udah mulai kerasa nih kali ini. Iya, tentunya, dan ini akan menjadi sebuah PR juga sih untuk kedua tim, karena menurut aku Kari Cloud kuat sekali di area late game. Kita lihat di area atas ada setup ke arah Lutfi, tapi aku yakin nih Benedettanya masih nyaman-nyaman aja tentunya. Masih ada skill escape juga. Dan ya, situasi masuk menit 8 udah memasuki area mid game. Lord yang pertama sudah hadir, ini akan menjadi crucial moment juga memasuki mid game. Siapa yang akan lebih memiliki kontrol? Karena kalau kita lihat dari turret 1 berbanding 2, itu yang akan mungkin dieksploitasi oleh EVOS Holy, menandakan apa? Dia memiliki space lebih dalam Land of Dawn. Yaps, dan kali ini juga switch lane sudah mulai terjadi ya di tangan tim EVOS Holy. Lord yang pertama akan menjadi penentuan kah, karena memang Lord ini akan mulai diperebutkan kembali juga, dan kedua belah tim mereka sudah mulai bersiap untuk melakukan fight di arah Lordnya. Keyboy, ditarik tampaknya oleh Amir Fender. EVOS Holy, akankah mereka commit fight di sini? Yaps, karena ini tentunya menjadi 50-50 ya dari segi kalkulasi fightnya. Astral Echo pun sudah mulai dibuka, flicker tertrigger, kan ini sudah mulai dikeluarkan, dan bahkan kali ini Fluffy hadir menjadi satu buah sosok targeting terhadap Sans. Namun masih bisa untuk escape, di mana Albert terpenjarakan, namun Fluffy mampu untuk dihilangkan, dan Lutfi double kill berhasil untuk didapatkan. Dreams semoga ini menjadi satu buah eksekusi kembali di Fnatic Onyx. 3 pemain mampu untuk dihilangkan, namun Brans yang kali ini masih bisa untuk menyelamatkan nyawanya 2 pemain tersisa dari EVOS Holy. Iya, memang Fnatic Onyx berhasil mendapatkan 3 member, namun cewek menjadi pertukarannya bukan hal yang baik untuk Fnatic Onyx.
sebuah flanking yang luar biasa. Kita lihat lagi dan lagi oleh Lutfi. Dia dari atas final blow ke area EVOS Holy. Dan itu membuat EVOS Holy formasinya langsung rusak. Dan ya, memang Lord sudah hadir. Tapi lihat, Fnatic Onyx, mereka tahu. Mereka sedikit lebih unggul. Mereka akan mulai mencari-cari informasi, ngebait. Mulai hit-hit Lordnya supaya posisi dari EVOS Holy mulai terlihat. Yes, dan hati-hati sih dari posisi dari Annabelle. Lutfi 1 HP. sudah mulai ditarget oleh Brans, membuat Lutfi ya tidak boleh gegabah juga untuk dari segi pergerakannya. Karena Lutfi ini yang tadi buka fight-nya juga. Plus Petrify dari Lutfi ini menjadi ancaman tersendiri untuk EVOS Holy. Itu sih, itu spell yang akan tentunya dibawa sama Lutfi. Kalau Petrify-nya nggak belum aktif, itu nggak mungkin dia buka fight. Jadi dia akan tunggu lebih sabar lagi. Nah, Petrify aktif ini menandakan ya Lutfi dia akan siap untuk melakukan flanking, untuk mencari backline-nya. Siapa? Cloakun dan juga mungkin Brans kalau memang posisinya memungkinkan. Yang penting Cloakun akan menjadi target utama dari Lutfi di game kali ini. Yes, karena Cloakun yang bisa buka maps-nya lebih terang lagi ya untuk EVOS Holy. Sehingga memang dari segi posisi EVOS Holy sudah mulai bisa kepantau nih. Kalau emang misalkan Cloakunnya bisa dieksekusi dari Fnatic Onyx, tapi balik lagi yang menjadi PR adalah Fluffy. Yang kali ini ternyata diserang habis-habisan dan Vision pun sudah mulai diaktifkan. Ya, ini Fluffy menjalankan tugasnya, screening. Dia butuh memberikan informasi keberadaan dari Lutfi. Kalau dia ngeliat Benedetta-nya, dia harus kasih lihat supaya EVOS Holy tidak terkena flank lagi dan lagi. Karena itu beberapa kali terjadi di game kali ini. Flank dari Lutfi yang membuat Fnatic Onyx menang team fight-nya. Yes, apalagi tentunya dari Fluffy ini dia tugasnya ngalihin perhatian aja. War di arah Lordnya biar Fnatic Onyx fokusnya ke Fluffy. Tapi sayang sekali Fnatic Onyx tidak berfokus ke arah Fluffy sekarang. Dan pelan-pelan, cewek. Oh my god, damage-nya sudah mulai berasa juga kali ini membuat cewek harus lebih safety lagi dari positionnya. Namun kali ini Baktesius Unit sudah menabrak ke arah Albert, di mana Keyboy menjadi tameng. Bagaimana memang keberadaan Albert ini betul-betul dijaga habis-habisan karena Battle of Retribution ini sangat dibutuhkan dengan hadirnya Albert nantinya. Iya tentunya, dan kalau kita lihat Fnatic Onyx kali ini sedikit kalah dalam fight Turtle Area. Tapi lihat, akankah mereka komit ke Albert karena Albert cukup low. Albert, hati-hati. Kali ini EVOS Holy mereka benar-benar tertuju matanya ke arah Albert. Karena balik lagi setup ke arah Lord Watchard kayaknya sudah mulai dibuka juga, di mana Annabelle akan membuka tim fight-nya kah, tapi Keyboy ternyata tidak ingin terlalu terburu-buru juga. Karena position dari ceweknya ini belum safety sekali dan bahkan Keyboy sudah mulai dicicil-cicil saja. Kali ini opener dari Fnatic Onyx harus dibuka sama Lutfi. Ya, dan dia tidak 100% HP-nya. Dan lihat, Annabelle akan melakukan Lord yang dengan cukup nyaman. Oke, kali ini Albert cukup memaksakan diri. Albertnya tumbang. Kehilangan satu pemain yang sangat mahal dari Fnatic Onyx. Lutfi akan mulai memaksakan fight-nya kah, tapi Dreams masih punya Danran Walking. Sulit sekali untuk ditumbangkan. Dan Lord akan berhasil diamankan oleh teman-teman dari EVOS Holy. Dan ya, Fnatic Onyx akan full defense. Tampaknya mereka akan mengorbankan inner turret-nya. Yang penting base turret-nya jangan sampai kesentuh. Itu yang akan menjadi strategi utama Fnatic Onyx. Karena kalau melihat EVOS Holy, powernya udah ada banget. Brans itemnya hampir full, aku yakin. Jadi kita lihat Fnatic Onyx apa yang akan mereka lakukan. Iya, dengan adanya Lord juga yang sudah mulai dibawakan Astral Echo, sudah mulai dikeluarkan kembali Electro Final Blow, sudah mulai dibuka dari Lutfi. Tapi nampaknya kali ini Lutfi terlalu berbahaya apabila membuka tim fight-nya, karena balik lagi Lord yang harus menjadi fokus utama dari Fnatic Onyx. Oke, EVOS Holy pelan-pelan keton sedikit, tapi tampaknya belum ada pergerakan yang signifikan. Dan Conceal, akankah mereka commit fight? Oke. Kali ini dari EVOS Holy sepertinya mereka akan memaksa untuk melakukan in-game-nya. Tapi 4 pemain bahkan full pemain dan wajah dari Keyboy terlalu berani, di mana Keyboy-nya pun mampu untuk ditumbangkan. Bahkan 5 pemain dari EVOS Holy masih berdiri kokoh, dan kali ini Brans yang menjadi target. Blazing Duet from Brans sudah mulai mengacak-acak bagaimana setup permainan dari Fnatic Onyx. Lutfi yang kali ini lenyap menyisakan 3 pemain, dan EVOS Holy mereka akan mulai melakukan satu buah one street push Albert menjadi satu buah sosok badan untuk menangkal damage dari EVOS Holy. Tapi balik lagi kali ini Albertnya sudah mulai terperangkap, Sansia pun hilang, dan cewek tidak mampu untuk menahan lagi serangan yang dikeluarkan dari EVOS Holy. Walaupun double kill bisa didapatkan, apakah kali ini Fnatic Onyx mampu bertahan, dan EVOS Holy mendapatkan game yang pertama atas Fnatic Onyx. Wow, sang macan putih mengaum di game yang pertama.